Promo minuman beralkohol untuk Muhammad dan Maria ala Cafe Holy Wings yang dinilai menista agama berbuntut panjang. Tak hanya menjadi trending topik di jagat maya, tapi juga memantik reaksi keras tak sedikit dari masyarakat. Gelombang protes terus mengalir, diwarnai pula aksi penggerudukan Cafe Holy Wings. Fatalkah yang dilakukan Cafe Holy Wings? Bagaimana pula jejak pelanggaran hukum yang dilakukannya selama ini? Dan haruskah Holy Wings diberangus? Bersama saya, Ana Telita, Anda menyaksikan Cover Story One. Geger itu bermula dari unggahan yang terpampang di media sosial. Sebuah promo yang menawarkan menu gratis. Namun, entah apa sebenarnya yang ada di balik kalimat dari promo itu. Ya, di situ tertulis siapapun yang bernama Muhammad serta Maria berhak mendapatkan 1 botol minuman beralkohol secara cuma-cuma alias gratis. Sontak saja, jagat maya heboh dengan promo yang diunggah di akun media sosial resmi milik salah satu kafe ternama yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia. Ya, kafe itu adalah Holy Wings yang kembali membuat gempar lewat promo yang dinilai menistakan agama itu. Tak sedikit masyarakat geram karena aroma sara sangat kental dengan promosi yang dibuat Holy Wing. Di Jakarta, Gerakan Pemuda Ansor langsung menggeruduk lokasi Holy Wings yang ada di wilayah Jakarta Selatan dan melakukan penyegelan. Hal ini mampu menyulut keyakinan yang mendalam untuk seluruh warga atau kaum muslimin, orang Islam. Kami itu yang kami khawatirkan. Dan kami yakini ini adalah gerakan yang pasti, gerakan yang mampu untuk mempersatukan sekian banyak perbedaan. Dan kami juga minta pihak Holy Wing jangan sampai membuka segel ini. Masa Front Betawi Rempuk FBR juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Holy Wings di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Mereka meminta agar pemerintah mencabut izin usaha dan menutup operasional Holy Wings secara permanen karena telah dianggap melakukan penistaan agama. Holy Wings tidak boleh beroperasi lagi. Izinnya harus dicabut. Benar gak? Di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ratusan orang dari gabungan Ormas Islam se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi kafe Holy Wing Sleman. Mereka menuntut kafe tersebut ditutup permanen sebagai buntut dari promosi yang mengaitkan nama Muhammad dan Maria itu. Di Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga mendatangi restoran Holy Wings di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur. Mereka meminta kepada para pekerja untuk keluar dan memasang spanduk penutupan rumah hiburan tersebut. Selain melakukan penutupan, massa juga menuntut agar izin operasional restoran ini dicabut serta menjerat pimpinan manajemen Holy Wings dalam kasus dugaan penistaan agama itu. Manajemen pasti tahu akan promo ini. Kami meminta kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap, menjadikan tersangka pemilik owner Holy Wing, khususnya yang ada di Jakarta. Promo miras gratis ala Holy Wings berbuntut panjang. Tak hanya aksi pengecaman yang menggema di masyarakat. Kasus yang membuat gaduh itu juga telah dibawa ke ranah pidana. Melaporkan adanya dugaan penistaan agama yang kami duga dilakukan oleh salah satu manajemen kafe yang sedang viral saat ini di media sosial maupun di media. Kami sangat menyayangkan
ya, promo tersebut yang jelas-jelas terpampang nyata melukai hati umat Muslim, ya, dan juga umat Nasrani. Polisi telah bergerak. Sebanyak 6 orang dari Holy Wings sudah diciduk dan dijadikan tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh dilakukan oleh sebuah kafe HW, di mana kami sudah menetapkan 6 orang tersangka. Maka kami terus mengembangkan kasus ini, sehingga untuk kepentingan penyidikan tempat yang diduga dilakukan untuk merumuskan, berdiskusi maupun menyampaikan ide-ide terkait dugaan atau peristiwa pidana tersebut, itu kami amankan dulu, kami polis lain untuk kepentingan penyidikan. Kelabakan karena promonya menuai kecaman dari berbagai pihak serta masuk penyidikan polisi. Holy Wings buru-buru meminta maaf melalui media sosial. Bahkan pengacara kondang yang juga merupakan salah satu pemegang saham di Holy Wings, Hotman Paris Hutapea, turun tangan langsung. Saya hanya salah satu pemegang saham dari begitu banyak pemegang saham. Saya tidak ikut sebagai direksi atau komisaris. Yeah. Jadi mengenai promosi, sudah lama ada promosi seperti ini. Pernah nggak sebagai contoh Anda pergi ke restoran? Kalau Anda ke restoran, oleh restoran ditawarkan, kalau dilihat KTP kamu, hari lahirnya hari yang sama, dikasih makanan gratis. Betul, ya. Nggak beda seperti itu. Jadi kalau kamu ulang tahun hari ini, kau dapat makanan gratis. Jadi sudah lama di Holy Wings itu, selalu diambil nama dari 2 pelanggan yang sudah sering datang, diambil 2, itu dipromosikan akan mendapat minuman 1 botol gratis. Udah lama. Jadi bukan program yang baru. Ya. Dan entah kenapa, inilah masalah yang terjadi. Staf bagian medsos apakah kebablasan atau apa, tiba-tiba mencantumkan nama itu. Apakah kreativitas itu adalah bagian dari tanggung jawabnya manajemen, atau dia berjalan sendiri tanpa tadi diberi restu, diberi persetujuan, jadi tidak di-approve tapi berjalan. Di sini kalau memang ada hubungannya dengan perusahaan, tentu perusahaan bertanggung jawab, termasuk bagaimana mekanisme, apakah termasuk juga ditutup dan seterusnya. Berkenaan dengan ini keteledoran membuat kami marah, kami sedih, tentu kami sepakat itu melalui proses hukum. Kita tunggu proses hukum itu, dan masyarakat saya pikir tidak perlu melakukan penegakan hukum sendiri biar tidak melanggar hukum, tapi diserahkan kepada penegak hukum. Jadi kita tinggal sekarang kawal penegakan hukum karena ini sudah melukai perasaan. Holy Wings, nama kafe atau tempat hiburan yang cukup populer. Tak hanya di ibu kota, tapi juga di sejumlah kota besar di tanah air. Namun sayang seribu sayang, tempat nongkrong anak muda yang dibangun dengan investasi tak kecil itu justru kerap membuat ulah yang memantik kontroversi. Ya, sebelum geger promosi minuman keras gratis untuk Muhammad dan Maria yang dinilai menista agama, Holy Wings juga telah menorehkan sederet catatan pelanggaran hukum, sekaligus catatan buruk di mata masyarakat. Belum ada 1 tahun, pelanggaran hukum ini terjadi di salah satu kafe Holy Wings di ibu kota. Pada tahun 2021 lalu, kafe Holy Wings yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan ini membuat ulah menghebohkan di tengah pandemi COVID-19 yang belum reda. Kala itu masih berlaku PPKM level 3, tapi tempat hiburan ini seolah tak menggubris aturan pemerintah. Dan seperti juga tak peduli akan penularan virus COVID-19 yang saat itu masih tinggi angkanya. Mereka tetap beroperasi hingga tengah malam, bahkan sampai membuat kerumunan pengunjung. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi telah melakukan penindakan hukum
yakni menetapkan manajer Holy Wings Kemang sebagai tersangka kasus kerumunan, namun tidak dilakukan penahanan. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sontak geram dan langsung melontarkan peringatan keras pada pihak Holy Wings. Ketika ada pelanggaran seperti kasus Holy Wings, jangan dipandang oh ini melanggar pergub, oh ini melanggar perda, bukan. Ini mengkhianati usaha jutaan orang selama berbulan-bulan. Jadi Holy Wings dan yang semacamnya, dia telah mengkhianati jutaan orang yang bekerja. Setengah mati di rumah, terus kemudian tempat ini fasilitasi. Itu betul-betul merendahkan usaha semua orang. Karena itu kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat. Sanksinya apa? Tidak boleh operasi, titik. Tidak bisa beroperasi sampai pandemi ini selesai. Kenapa? Karena Anda sudah menunjukkan tidak punya sikap tanggung jawab atas persoalan ini. Bukan kali itu saja, Holy Wings di Jakarta melanggar aturan PPKM. Di tahun yang sama, mereka kembali tak taat hukum. 3 gerai Holy Wings pun mendapat sanksi penutupan sementara dan denda puluhan juta rupiah oleh Pemprov DKI Jakarta. Kini, lagi-lagi Holy Wings membuat geger karena promo minuman beralkohol untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria yang diunggah di akun media sosial resmi milik Holy Wings. Promo itu sontak dinilai telah menista agama. Gelombang kecaman riuh di masyarakat tak menjadi trending topik di jagat maya. Proses hukum yang dilakukan kepolisian dengan menetapkan tersangka tak meredam suara-suara yang menuntut agar Holy Wings ditutup. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akhirnya bertindak. Gubernur Anies Baswedan memerintahkan jajarannya menutup seluruh outlet Holy Wings yang ada di ibu kota. Ya, seluruh cabang Holy Wings di Jakarta yang berjumlah 12 gerai telah digulung aparat. Surat keputusan pencabutan NIB nomor induk berusaha dari Holy Wings. Di DKI Jakarta ada 12 Holy Wings, ya, keputusan Holy Wings yang hari ini dilakukan penutupan serentak. Salah satunya di Kelapa Gading. Total ada 4. Ada 2, ada 3 di Kecamatan Penjaringan ya Bu. Yang Penjaringan, ada 1 di Kelapa Gading. Dan saat ini bersamaan serentak dilakukan penutupan. Bukannya di Jakarta Utara, di Provinsi DKI Jakarta. Selain menyegel, Pemprov DKI Jakarta juga telah mencabut izin seluruh gerai Holy Wings yang tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Terkait izin memang kewenangan daripada pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan ada di pemerintah pusat dalam hal ini KPM, ya kan? Ya memang kan semua itu kan perlu ada evaluasi pengecekan. Ya memang berawal dari kasus promo miras, ya. Nah atas dasar itu kami kan merekomendasikan ke PTSP nanti merekomendasikan ke DKPM sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Kemudian terkait dengan ada administrasi izin-izinnya belum lengkap, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Ya sudah, kita ikuti aturan ketentuan hukum yang ada. Yang penting ke depan kita minta siapapun, kafe, restoran, tempat usaha lainnya, dan seluruh warga Jakarta juga, mari ke depan kita lebih hati-hati lagi, ya, lebih bijak lagi, melakukan upaya-upaya promosi, sosialisasi, usaha apapun harus kreatif, harus inovatif betul, tapi jangan melanggar, ya. Ramai-ramai menutup kafe Holy Wings juga terjadi di luar Jakarta. Para kepala daerah seperti tak ingin ada ruang di wilayah mereka bagi Holy Wings menggelar usaha yang kerap bermasalah itu. Jadi saya harapkan di Bandung dan di Bogor untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya jika
se-Indonesia Raya itu kewenangan izin hiburan hotel restoran itu ada di wali kota atau bupati. Kafe yang berlokasi di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat ini menjadi target operasi aparat berwenang. Meski telah berubah nama dari Holy Wings menjadi Cafe Elvis, namun tak membuat tempat usaha ini luput dari penggeledahan. Kafe ini disebut masih berafiliasi dengan Holy Wings. Wali Kota Bogor bersama Kapolres Bogor turun langsung, menyisir hingga ke dalam kafe. Walaupun tak menemukan promosi minuman keras ala Holy Wings Jakarta yang menggunakan nama Muhammad dan Maria, namun ada pelanggaran lainnya yang dibongkar aparat. Kami tidak mau promosi yang melukai umat Islam ini juga dilakukan di Kota Bogor. Kami tidak menemukan itu promosi di sini, tetapi kemudian kami melakukan pengecekan atas izin yang diberikan. Izin yang diberikan ini bukan untuk menjual alkohol di atas 5%. Tetapi dari pengecekan kami hari ini, kami sekaligus tadi mengecek bersama Kawat Padandim, ini ditemukan alkohol di atas 5%, rata-rata 10%, rata-rata 40%, dan ini adalah minuman yang diiklankan oleh Holy Wings yang di Jakarta yang melukai umat Islam. Cafe Holy Wings harus menelan pil pahit akibat ulah mereka yang dinilai menista agama dan membuat gaduh masyarakat. Ada pelanggaran hukum yang tak bisa mereka elakkan, yang kini tengah diproses kepolisian. Tak cuma itu, Holy Wings juga mesti berhadapan dengan pemerintah daerah yang serentak menggulung kafe-kafe Holy Wings. Kasus Holy Wings kali ini semestinya bisa menjadi catatan agar tak lagi terulang geger serupa. Minta supaya pihak keamanan bertindak ya dan memproses masalah ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus promosi minuman keras ala Cafe Holy Wings yang menggunakan nama Muhammad dan Maria berbuntut panjang. Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan 6 tersangka atas kasus dugaan penistaan agama tersebut. Ke-6 tersangka tersebut merupakan tim kreatif Holy Wings. Penetapan para tersangka itu rupanya juga masih disorot masyarakat yang mempertanyakan peran pihak yang lebih tinggi dari para pegawai. Lantas, mungkinkah ada jerat hukum untuk yang lain? Nah, apakah harus sampai ke atas ke pimpinan sementara pimpinan tidak melakukan apa-apa misalnya itu. Tapi kalau memang ada bukti bahwa pimpinan juga terlibat dari bagian itu misalnya memproduksi konten itu ya, maka ya tentunya ada mekanisme untuk diminta klarifikasi, diminta pertanggungjawaban dan sebagainya. Tapi kalau ini murni dari kreativitas tim kreatornya gitu, yang 6 orang tadi itu, yaitu maka kemudian pertanggungjawaban yang bersangkutan. Jadi perlu dicek tentang produksi promosi itu selama ini bagaimana. Apakah memang pada level tim kreator saja atau kemudian sampai level yang di atasnya. Maka dengan berangkat fakta-fakta yang sebelumnya itu bisa jadi pertimbangan. Seharusnya misalnya pimpinan diminta pertanggungjawaban. Tetapi kalau memang itu selama ini kreasi dari tim kreator, ya tim kreatornya yang harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan soal pasal-pasal yang diterapkan ya, penistaan. Holy Wings lagi-lagi berhadapan dengan penegak hukum meskipun yang dijadikan tersangka adalah para pegawainya. Lalu mengapa sebagai kafe yang cukup ternama, Holy Wings justru kerap tersandung perkara yang memantik reaksi masyarakat? Menurut saya memang ada faktor ketidaktegasan penerapan sanksi sebelumnya, dan yang kedua adalah faktor kelalaian dari tim lapangannya,
dan juga kelalaian dari sisi pengawasan gitu. Inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum lagi gitu. Kini gerai-gerai Holy Wings yang ada di sejumlah daerah tak lagi beroperasi karena disegel pemerintah daerah setempat. Ada pula yang disegel masyarakat. Bahkan Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa izin Holy Wings dicabut. Pihak Holy Wings Indonesia telah menyatakan permintaan maaf secara terbuka lewat akun media sosial Instagram dan Twitter. Namun permintaan maaf itu rupanya tak serta-merta menghentikan kemarahan masyarakat, khususnya umat Islam. Majelis Ulama Indonesia terus terang ya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Holy Wings, di mana dalam rangka memasarkan produk dan usahanya, Holy Wings memberi hadiah berupa sebotol alkohol kepada orang yang bernama Muhammad. Hal ini tentu saja akan sangat menyakiti hati umat Islam, karena seperti diketahui nama Muhammad itu adalah nama dari nabinya umat Islam. Ya, isu SARA memang sangat sensitif di tengah keberagaman masyarakat yang ada di tanah air. Meski kerap diproses secara hukum, namun toh kasus berbau SARA masih saja terulang. Islam meminta supaya pihak keamanan bertindak ya, dan memproses masalah ini sesuai dengan hukum yang berlaku, agar di masa depan tidak ada lagi pihak-pihak ya, yang dengan berani ya menghina dan merendahkan agama dan juga orang-orang yang dihormati oleh para pengikutnya. Ini menjadi penting bagi kita untuk menjaga kerukunan dan silaturahim di antara kita sebagai warga bangsa.